Salah satu film permintaan kalian yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Berdosa dan intro. Silih berganti dimasuki tapi kagak mati. Bergoyang lagi lanjut sampai pagi. Ada yang rela pacaran demi dapat yang gratisan. Doi dijual lalu hasilnya dipakai buat senang. Selamat datang dan selamat menonton. Dasar manusia terima kasih lonteku. Story diawali dengan seorang wanita yang bernama Kiran. Di sini dia sedang berjalan bersama jamaah wanita lainnya, yang dimana mereka akan mendengarkan kajian dari koordinator di kelompok rohis mereka, dan kelompok tersebut bernama kelompok agama Dardariyah. Kelompok ini sendiri, mereka percaya bahwa sistem demokrasi berperan besar dalam kehancuran dunia, termasuk di Indonesia. Kelompok agama garis keras yang dipimpin oleh Darda ini bahkan meminta jamaahnya mengabdikan dirinya pada jalan Allah. Namun, hal tersebut harus melewati jihad yang sangat keras. Di sini, Kiran memberikan proposal yang telah ia buat kepada dosen pembimbing. Sedangkan moderator, dia menjelaskan bahwa sistem demokrasi di negeri Konoha ini telah gagal, yaitu ekonomi yang penuh riba, parlemen yang korup, dan hal tersebut telah menzalimi para umatnya. Ya, emang sih. Sistem demokrasi kita ini sudah gagal. Di sini mereka meyakini bahwa sistem tersebut sudah keluar dari syariat Islam. Lalu salah satu dari mereka yang bernama Darul, dia bertanya, apa solusi dari permasalahan itu semua? Lantas bagaimana solusinya? Kemudian sang moderator memberikan kesempatan pada murid lainnya untuk menjawab. Dan tiba-tiba Kiran mengangkat tangannya, yaitu untuk menjawab pertanyaan Darul. Sebagai salah satu mahasiswa yang pintar dan terkenal kritis, di sini Kiran menjawab bahwa solusinya hanya satu, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Kiran, dia membaca salah satu ayat Al-Quran yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Sedangkan sang moderator yang mendengar hal tersebut, dia amat begitu senang dan memuji dengan jawaban yang diberikan Kiran. Waktu sepulang dari kajian tadi, Kiran singgah ke hotel yang ternyata di sini Kiran mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang pertama alim, sedangkan sisi yang kedua ya cukup brutal, sama kayak ukti-ukti zaman sekarang. Atasnya ditutupin, bawahnya diobral. Mantap. Di sini, Kiran ternyata telah janjian dengan seorang pria untuk check-in hotel. Bahkan si Kiran ini, ternyata dia lebih agresif seperti yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Bahkan, dia tidak malu bersentuhan dengan lawan jenisnya di depan umum, dengan pakaian serba tertutup. Wajar kan anggota Dewan meeting di sini? Kita ke atas saja. Singkatnya, di keesokan harinya, Kiran yang akan hendak pulang ke kosannya, dia menjadi bahan perbincangan ibu-ibu komplek di sana. Ibu-ibu itu merasa bahwa semenjak Kiran tinggal di salon dengan Ami, tingkah laku Kiran sudah terlihat berbeda. Dan sewaktu Kiran sampai di salon Ami, ia melihat beberapa anak Dardaria datang ke tempat tersebut. Mereka menegur Ami yang kerap melihat membawa laki-laki ke dalam salon tersebut. Di sini mereka takut kalau nanti tempat itu menjadi tempat zina yang berkedok tempat salon. Bahkan mereka juga menyinggung seorang LGBT atau bisa disebut betit di sana yang seharusnya bisa bertobat. Mereka pun memperingatkan Ami untuk tidak melakukan hal itu lagi. Setelah itu, Betty tersebut merasa takut dan menyarankan mereka berempat untuk pergi dari tempat itu. Sedangkan Kiran, ia juga mendukung hal tersebut, yang dimana ia tidak rela kalau Ami menjadi perbincangan orang-orang soalim tersebut. Bagi Kiran, ia sudah menganggap Ami sebagai keluarganya sendiri. Namun, Ami tidak terlalu mengambil hati dengan perkataan para pria itu. Lalu, setelah hal tersebut, mereka semua pergi ke klub untuk bersenang-senang. Namun di sini, orang-orang malah fokus kepada Kiran yang masih menggunakan pakaian muslim. Dan ia terlihat sebagai pendosa yang perfeksionis. Meski terlihat memakai hijab di sini, lekuk tubuh Kiran amat sangat terlihat. Singkatnya, setelah party-party, Kiran singgah di hotel lalu bertemu dengan om-om yang bernama Pak Tomo. Pak Tomo sendiri, dia merupakan salah satu dosen pembimbing Kiran di kampus yang sudah berkeluarga. Setelah perbincangan di antara mereka, di sini Pak Tomo menawarkan Kiran untuk mabuk bareng. Mau aku yang beda dari yang lain. Namun yang Kiran tidak ketahui, Pak Tomo telah mencampurkan minuman itu dengan narkoboy. Dan setelah itu Kiran pun nge-fly lalu begituan dengan Pak Tomo secara brutal. Setelah ini, keesokan harinya sewaktu di kampus, terlihat kajian Dardaria yang sedang bentrok dengan anak seni musik. Di sini mereka sedang memperebutkan tempat yang dipakai bersama-sama. Lalu anak seni tersebut, mereka berasumsi kalau kelompok Dardaria ingin mengambil tempat mereka.
Sedangkan Kiran yang sedang menjadi alim dan lugu unyu-unyu ini, dia mengatakan kalau tempat itu sudah biasa mereka pakai untuk kajian. Namun, anak seni yang bernama Hudan ini, dia mengatakan bahwa seharusnya mereka melakukan kajian di masjid. Hudan juga menambahkan bahwa mungkin mereka juga melakukan kajian sembunyi-sembunyi, karena mereka beda aliran dengan jamaah lainnya. Waktu mendengar hal tersebut, para anak-anak Dardaria pun langsung tersinggung. Namun, mereka langsung dilerai oleh Pak Tomo. Hingga pada akhirnya, anak-anak seni itu pun mengalah dan memilih pergi dari tempat tersebut. Jangan lupa tugasmu. Dan setelah pulang, tiba-tiba Kiran mendapat video call dari kedua orang tuanya yang sedang rindu kepadanya. Yang ternyata kedua orang tua Kiran mereka rela meminjam HP milik tetangganya agar mereka bisa menghubungi Kiran lewat video call. Alhasil Kiran pun khawatir kepada kedua orang tuanya, yang dimana bapaknya sedang sakit cukup parah. Di sini, bapaknya Kiran mengatakan bahwa obat sebenarnya ialah Kiran itu sendiri. Bahkan, bapaknya telah mengirim uang kepada Kiran dan menunda membeli obat untuk dirinya. Sungguh, scene yang amat sangat bawang sekali. Bapak kirim uang buat kamu ya. Obatnya bapak kan kamu, Nduk. Karena ternyata, bapaknya lebih ikhlas kalau uangnya untuk Kiran dan untuk dakwah-dakwah Kiran, agar hal tersebut lebih berkah. Buat dakwah-dakwah kamu. Setelah itu Kiran hendak menemui Ami dan meminta agar uang kontrakannya dirapel bulan depan. Mbak Ami, maaf Mbak, uang kosnya saya rapel nanti. Namun tiba-tiba dari kamar Ami keluar bapak-bapak tanpa pakaian. Keesokan harinya ketika kajian selesai, Kiran berbincang dengan moderator dan seniornya. Di sini, seniornya mengatakan bahwa seharusnya Kiran mengatakan semuanya dari awal daripada ia harus tinggal di tempat prostitusi tersebut. Ia mencari tempat yang murah karena bapaknya sedang sakit. Lalu, mereka berdua pun memberikan kabar bahagia kepada Kiran, yang dimana pimpinan mereka Abu Darda hendak mau ta'aruf kepada Kiran. Insya Allah, alhamdulillah. Sepulang dari tempat tersebut, tiba-tiba Abu Darda menelpon Kiran. Di sini, Kiran mengatakan bahwa ia sebenarnya masih ragu. Namun, Abu Darda memberikan solusi yang dimana ia mengajak Kiran untuk nikah siri terlebih dahulu. Bahkan Abu Darda juga menjanjikan semua kebutuhan Kiran hingga bahkan semua keluarganya akan terpenuhi. Singkatnya, Kiran pun ke pondok pesantren itu lagi, yaitu untuk melaksanakan nikah siri dengan Abu Darda. Namun yang Kira baru ketahui, ternyata Kiran hendak dijadikan istri ketiga oleh Abu Darda. Kamu yang ketiga. Sedangkan saudara Abu Dardar, ia mengatakan kepada Kiran bahwa dia telah menghubungi keluarga Kiran di kampung. Di sini, Kiran sedikit bingung. Ia juga merasa dijebak karena Abu Darda sebelumnya telah memberikan opsi nikah siri melalui telepon. Abu Darda yang mendengar itu pun, dia langsung tersinggung dan mengatakan bahwa ia tidak pernah menelpon Kiran. Ana punya buktinya. Dia hendak memperlihatkan bukti riwayat telepon Abu Darda. Namun sebelum ia melakukan hal itu, Abu Darda terlebih dahulu membanting HP milik Kiran. Mereka semua pun meyakini Kiran telah menyebarkan fitnah kepada pimpinan mereka. Dan dalam agama Islam, fitnah sendiri lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Setelah hal tersebut, Kiran menelpon Pak Tomo yang telah janjian untuk ketemuan. Sesampainya di sana, ternyata Pak Tomo tidak sendiri, melainkan dengan pejabat rekan bisnisnya. Mereka yang melihat kedatangan Kiran seketika langsung terdiam dan agak sih. Di sini Pak Bambang yang sudah tidak tahan lagi dengan Kiran, dia hendak mau mencium Kiran. Namun, Kiran yang merasa dilecehkan di tempat umum, dia langsung menyiram Pak Bambang. Karena ada orang-orang ini. Sewaktu di apartemen, Pak Tomo langsung memarahi Kiran dan mengatainya gila. Di sini Pak Tomo merasa Pak Bambang adalah teman dan rekan bisnisnya yang paling penting. Namun, di sini Kiran mengatakan bahwa dia membutuhkan pejabat yang so alim, bukan pejabat yang engas seperti Pak Bambang. Kiran menginginkan orang seperti Pak Tomo yang terkenal alim di kampus dan di keluarganya. Namun nyatanya, Pak Tomo merupakan pendosa profesional. Lalu, Pak Tomo mengatakan bahwa Kiran adalah orang yang munafik, padahal dia diberikan akses hotel, jam tangan, dan mobil mewah. Kemudian, di sini Kiran menepisnya dengan mengatakan ke Pak Tomo bahwa pemberian hotel tersebut justru agar bisa menikmati tubuh Kiran setiap saat. Waktu mendengar hal tersebut, Pak Tomo langsung menampar Kiran dengan cukup keras. Alhasil, Pak Tomo langsung meminta maaf kepada Kiran agar tidak pergi. Ia bersimpu di depan Kiran dan berjanji untuk memberikan apapun yang Kiran mau. Lalu Kiran mengatakan, pejabat yang sering pamer agama, anggota DPR dari partai agamis atau ketua dari partai sok suci. Sewaktu di kampus,
Tiba-tiba Kiran mendapat ancaman dari seniornya. Kiran pun berusaha menjelaskan semuanya. Namun mereka tetap saja tidak percaya dengan perkataan Kiran. Dan beruntungnya, di sini ada Hudan yang melihat mereka dan Kiran pun pergi meninggalkan mereka semua. Berita Kiran yang menfitnah Abu Darda pun sudah terdengar oleh Ami. Di sini, Ami memberikan surat orang yang tidak dikenal untuk Kiran, dan setelah melihat surat itu, ternyata isinya sebuah surat ancaman untuk Kiran atas apa yang telah ia lakukan. Kiran yang sudah tidak bisa tinggal lagi di kontrakan Ami, dia diantarkan ke kontrakan teman Ami. Kiran kini harus tinggal seorang diri. Nanti kamu di atas, besok Ami bawain makanan. Karena statusnya yang menjadi buruan kelompok Dardaria. Pada keesokan harinya, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu Kiran, dan setelah membukanya, ternyata itu adalah Darul. Di sini Kiran pun langsung menutup pintunya kembali dan berpikir bahwa Darul akan menangkapnya. Namun, Darul berusaha meyakinkan Kiran kalau ia tidak sama seperti mereka semua. Singkat cerita, kini Darul dan Kiran semakin dekat, hingga bahkan sering bertukar pendapat tentang tema-tema keagamaan. Ya berarti beragama itu harus tetap pakai akal, toh? Hingga pada suatu hari, kelompok Dardaria mengetahui kontrakan milik Kiran. Alhasil, Darul pun langsung mengajak Kiran untuk melarikan diri sebelum ia tertangkap. Beruntungnya mereka berdua bisa melarikan diri. Dan karena kejadian tersebut, Kiran pun menyalahkan Allah. Namun di sini Darul mengatakan bahwa itu semua bukan salah Tuhan, melainkan kesalahan manusia yang takut aibnya terbongkar semua. Yaitu orang-orang seperti Abu Darda, mereka sangat butuh kepercayaan umatnya. Karena mereka pasti takut Kiran menyebar keburukan mereka. Dan tak berselang lama, tiba-tiba ibu Kiran menelpon. Ibu Kiran ternyata sudah mengetahui berita tentang Kiran. Ibunya mengatakan bahwa dia tidak menyangka anaknya berani melawan ulama. Bahkan ibunya juga merasa sakit hati dan tidak ingin mendengar penjelasan Kiran lagi. Sedangkan Kiran yang mendengar hal tersebut, dia langsung depresi. Karena satu-satunya orang yang dia harapkan bisa mempercayainya, nyatanya tidak mempercayainya lagi. Namun sang bapak, dia masih tetap membela anaknya itu dan merasa kalau Kiran tidak bersalah. Udah jelas semuanya, Kiran. Enggak. Malam harinya Darul membantu Kiran untuk mencari kontrakan baru. Di sini, mereka menemukan losmen milik Nikita yang mirip kayak mamanya Loli kali ya. Lalu, mereka memesan losmen yang paling murah walaupun tempatnya harus berdua. Ya udah 500.000. Monggo, silahkan masuk. Di sini Kiran berterima kasih kepada Darul atas kebaikannya selama ini. Kiran lantas bersandar di bahu Darul yang membuat iman Darul seakan-akan dipancing. Iman Darul yang akhirnya goyah. Darul memegang tangan Kiran dan berjanji kepada Kiran bahwa ia tidak akan meninggalkannya. Karena iman Darul yang sudah tumbang, akhirnya mereka gituan. Sungguh santri-santri yang begitulah. Keesokan harinya Kiran hendak menemui Darul di kosannya. Namun ternyata Darul sudah tidak ngekos di tempat tersebut. Kiran pun akhirnya menemui Darul di kampusnya. Yang ternyata Darul secara diam-diam mencalonkan dirinya menjadi ketua Fakultas Himpunan Teknik Sipil, yang dimana ia meminta suara kepada kelompok Dardaria. Di sini Kiran merasa dikhianati karena sebelumnya Darul telah berjanji untuk bersamanya. Bahkan di saat kedua orang tuanya tidak lagi mempercayainya. Namun Darul, dia sudah tidak bisa lagi karena ia merasa dekat dengan Kiran, membuatnya melakukan hal-hal berdosa. Bahkan uang untuk membayar losmen waktu itu, Darul terpaksa mengambil uang infak anak-anak untuk membantu Kiran. Sedangkan Kiran yang mendengar hal tersebut, dia agak gimana gitu. Karena Darul sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Kiran dengan apapun yang terjadi. Sedangkan hubungan untuk malam tersebut mereka melakukan karena suka sama suka dan tanpa ada pemaksaan dari sisi Darul. Waktu Darul pergi, ia diteriaki oleh Kiran dengan sebutan munafik dan lambat laun kemunafikannya akan diketahui oleh anak-anak yang lain. Namun di sini Kiran tidak bisa apa-apa karena di posisi sekarang mereka pasti lebih mempercayai Darul. Setelah semua permasalahan yang dialami Kiran, dimulai dari mendapat tuduhan dari seorang ulama, mendapat pelecehan dari dosennya, dan bahkan dari mahasiswa yang dikenal sangat alim dan suci, Kiran pun akhirnya berprasangka buruk kepada Allah. Kiran menilai bahwa pengabdiannya selama ini kepadanya dibalas dengan bentuk kekecewaan. Kiran pun akhirnya berubah menjadi wanita yang amat sangat brengsek. Tak hanya itu, kini Kiran menjadi full pelacur panggilan pria-pria kaya raya, terutama pejabat. Ya walaupun udah dari dulu sih kayak gitu.
Tapi yang ini lebih barbar dan mendapatkan uang yang amat sangat banyak. Pagi harinya Ami mendatangi Kiran di apartemennya. Waktu ingin merokok, tanpa sengaja Ami mengambil korek milik Kiran. Di sini, Ami mengetahui bahwa korek tersebut merupakan kamera, lalu menanyakan rencana Kiran tentang kamera korek tersebut. Di sini, Kiran beralasan bahwa kamera itu akan dia gunakan sebagai keamanan saja. Sedangkan Ami, dia khawatir dengan perubahan Kiran. Ditambah, klien-klien Kiran yang merupakan bukan orang biasa. Saat kembali nongkrong dengan anak seni, di sini Hudan bertanya kepada Kiran yang amat sangat berubah. Kiran menjawab kalau dia sedang patah hati, bukan karena cinta melainkan kepada Tuhan. Sedangkan Hudan yang mendengar hal tersebut, dia malah tertawa dan meremehkan Kiran kalau semua yang dikatakan itu ngawur. Lalu Kiran yang tersinggung, dia berniat untuk membuktikan kalau kuasa manusia itu tidak kalah dengan kuasa Tuhan. Kiran mengajak Hudan untuk mendaki gunung bersama. Lalu Kiran mendapat pesan dari Pak Tomo bahwa ia telah mendapat orang yang sesuai dengan kriteria Kiran. Lalu Kiran dipertemukan oleh seseorang yang bernama Pak Alim yang kok mirip sama cawapres itu ya. Taulah, nih film luar binasa juga ya, kok berani gitu. Pak Alim sendiri, dia merupakan seonggok pejabat daerah yang dikenal baik, alim, suci, suka melawak dan juga sayang dengan keluarganya. Sebelum melakukan perzinahan di antara mereka, di sini Kiran mencoba meletakkan kamera di meja, namun secara mengejutkan, Pak Alim tiba-tiba mengslepet Kiran secara membabi buta dan begitulah. Waktu Kiran tersadar, dia berada di bus bersama dengan Hudan yang saat itu berangkat ke gunung. Di puncak gunung, di sini Kiran menentang Tuhan di tengah cuaca yang sedang mendung, sambil berkata, "Ya Allah, ini tubuh dan jiwa yang dulu untukmu. Sekarang aku mau ambil kembali." Sedangkan Hudan, dia mencoba untuk menahan Kiran. Namun, Kiran melawan dan mengingatkan Hudan agar ia menjadi saksi dengan apa yang Kiran lakukan. Kiran berkata lagi, "Jiwaku akan aku belur dengan dosa. Dosa-dosa dari umat-umatmu yang najis itu ya Allah, yang munafik itu." Yang pada akhirnya, Hudan berhasil menghentikan Kiran sebelum ia tersambar petir. Sementara itu Pak Alim yang sedang mengslepet Kiran ternyata sudah mengetahui rencana Kiran dari Pak Tomo. Dan setelah mengslepet Kiran, Pak Alim juga menggituin Kiran. Lalu setelah itu Kiran pun kembali ke apartemennya dan akan menyalin rekaman itu ke flash disk miliknya. Namun di sini tiba-tiba Pak Tomo muncul. Alhasil, Kiran pun harus mengulur waktu terlebih dahulu, yaitu dengan melayani Pak Tomo, sembari menunggu salinan data ke flash disk itu selesai. Singkatnya setelah salinan tersebut selesai, namun secara bersama dengan hal tersebut, di sini Pak Tomo telah mengetahui rencana Kiran tersebut, yaitu dari beberapa klien yang pernah berhubungan dengan Kiran. Alhasil, Pak Tomo mencoba untuk menghentikan Kiran yang berniat kabur. Namun hal itu sia-sia karena di sini Kiran memukul kepala Pak Tomo menggunakan botol. Setelah berhasil kabur dari kejaran Pak Tomo, di sini Kiran langsung menuju ke salon Ami. Lalu, luka-luka Kiran langsung diobati oleh Ami. Kiran mencoba menjelaskan kepada Ami bahwa dengan flash disk tersebut, ia akan membuka topeng orang-orang munafik yang dimana mereka berlindung di balik keagamaan. Dan rencana tersebutlah yang selama ini disembunyikan dari Ami. Kemudian, Kiran pun pamit untuk pergi dari kehidupan Ami karena selama ini ia merasa telah menyusahkan Ami. Namun tak disangka, Ami ternyata ingin ikut pergi bersama dengan Kiran. Di sini, Ami mengatakan kalau ia tidak ingin kehilangan Kiran dan siap membantu Kiran membuka aib orang-orang munafik itu. Waktu mereka keluar, Ami tiba-tiba masuk ke salon kembali. Dan secara tiba-tiba, seseorang menculik Kiran yang ternyata Kiran dibawa ke suatu bangunan untuk disekap. Di sini Kiran disiksa habis-habisan hanya untuk mengulik file yang disembunyikan Kiran di sebuah website. Atas. Ya. Namun, di sini Kiran tetap kekeh dengan pendiriannya dan enggan buka suara. Kiran disiksa selama 3 hari, namun tetap Kiran enggan buka suara. Lalu, orang yang menyekap Kiran menelpon bosnya dan mengatakan bahwa Kiran sampai sekarang tidak mau berbicara. Alhasil, bosnya pun pasrah dan menyuruh anak buahnya itu untuk bebas melakukan apa saja kepada Kiran. Lalu, orang yang menyekap Kiran, dia berniat untuk memperkosa Kiran. Namun sayangnya, ternyata di sini Kiran cukup pintar. Waktu Kiran mau dipindahin, Kiran langsung menusuknya yang kemudian menyetrumnya sampai meningsoi. Dan dari situlah Kiran bisa kabur untuk menemui Ami kembali.
Di sisi lain, Ami telah ditemukan meningsoi karena disebabkan overdosis. Sedangkan Kiran yang melihat hal tersebut, di sini Kiran hanya bisa bersedih melepas orang satu-satunya yang ia percaya. Tak hanya itu, Kiran juga mendapatkan kabar bahwa sang bapak juga telah meningsoi karena sakitnya, dan hal itu tentu membuat Kiran sangat terpukul dan makin menyalahkan Allah atas semua yang terjadi. Kiran yang masih larut ke dalam kesedihan, dia datang ke rumah sakit untuk melihat mayat Ami. Namun beruntungnya, di sini flash disk tersebut masih berada di selipan baju milik Ami. Beberapa hari kemudian, Kiran bekerja sebagai pelayan di sebuah warkop milik saudaranya. Namun tiba-tiba, sebuah bus pariwisata pengantar mahasiswa berhenti. Di sini, Kiran melihat Pak Tomo yang kemudian Kiran langsung bersembunyi. Lalu, Kiran pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi selama ini Kiran sudah berlari sejauh mungkin hingga pada akhirnya ia bertemu dengan Pak Tomo yang langsung menikamnya. Di sini, Pak Tomo mengatakan bahwa tidak ada yang mencari Kiran lagi karena semuanya sudah selesai. Karena ternyata Pak Alim mengekspos bisnis milik Pak Tomo terlebih dahulu sebelum identitas dirinya terekspos. Dan hal tersebut juga terjadi kepada klien-klien Kiran yang lainnya. Dan dengan begitu semuanya hancur kecuali Pak Alim. Pak Tomo yang menyalahkan Kiran, dia hendak mencucuk Kiran, namun hal itu sia-sia. Karena mereka berdua malah terlempar ke jurang. Di sini, Kiran mengalami cedera yang cukup parah hingga bahkan dia mengalami sekarat setelah jatuh dari jurang yang cukup dalam. Lalu tiba-tiba arwah bapak Kiran muncul dan mencoba untuk menenangkan Kiran. Ayah Kiran menanyakan, kenapa semuanya menjadi rumit seperti ini? Kiran menjawab bahwa ia ingin mencari ridho Allah, namun yang ia dapatkan justru kekecewaan. Kecewa kepada Allah, orang-orang sok alim dan munafik. Di sini, bapaknya menasihati Kiran bahwa ketika manusia berdoa meminta rezeki, Tuhan justru akan memberikannya kesulitan supaya manusia mau berusaha. Begitupun dengan ridho Allah. Allah pasti akan memberi rasa kecewa agar manusia semakin sabar. Alhasil, Kiran pun merasa menyesal karena telah membuat kedua orang tuanya kecewa. Jangan gampang marah. Kiran itu kuat. Tidak salah, Pak. Ojo disesali. Setelah mendapatkan siraman rohani, arwah bapaknya pun menghilang. Bapak, jangan tinggalin Kiran lagi, Pak. Kiran mau ikut Pak. Lalu beberapa saat kemudian, tiba-tiba tim SAR muncul untuk menyelamatkan Kiran. Yang ternyata yang menyelamatkan Kiran adalah Hudan, yaitu orang yang cukup selengean selama di kampus dulu. Sedangkan Pak Tomo, keberadaannya tidak ditemukan. Kiran pun kini dirawat intensif di sebuah rumah sakit. Dan di sana, tanpa sengaja ia melihat tayangan di TV bahwa para jamaah dari Dardariyah kini telah diringkus oleh Densus 88 karena telah diduga menjadi dalang dari aksi bom bunuh di pos polisi 3 minggu yang lalu. Sedangkan Abu Darda dan juga Dahrul akhirnya ditangkap pihak kepolisian karena mereka ikut terlibat di dalamnya. Setelah itu Kiran pun menghubungi ibunya, namun sebelum Kiran berbicara, sang ibu mengatakan bahwa ia sudah mengetahui semuanya dalam kebenaran kelompok Dardariyah dan Abu Darda. Namun, sekali lagi sebelum Kiran menjelaskan semuanya, ibunya tetap merasa kecewa dan lebih percaya kepada Pak Alim ketimbang Kiran. Waktu sudah sembuh, Kiran kembali bangkit untuk menunjukkan sebuah kebenaran, yaitu dia harus menunjukkan kemunafikan Pak Alim yang dimana kini dia sedang berkampanye di depan para rakyat Indonesia. Terlihat selama di depan rakyat Indonesia, Pak Alim terlihat begitu baik dan santun hingga bahkan segelintir rakyat Indonesia begitu mempercayainya dan mengagung-agungkannya, yaitu dengan kebaikannya dan kata-kata muslihatnya yang begitu baik. Lalu ada sebuah acara yang bernama Tanya Nana yang cukup mirip dengan acara Mata Nana kali ya. Di acara tersebut mereka mengundang Pak Alim. Namun dari belakang monitor, di sini Kiran memberikan sebuah flash disk ke salah satu kru di sana, yaitu untuk membongkar kebusukan dan kemunafikan Pak Alim dalam menggunakan agama demi kepentingannya lalu tamat. Kamilah Dewan Perwakilan Rakyat, tapi sebenarnya kami selalu mempersetankan. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Nih pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.